Halo, perkenalkan, saya Nurse Elvina Natalia, Magister Keperawatan. Dosen pada Prodi D3 Keperawatan, Stikes Dirgahayu Samarinda. Bidang keilmuan saya adalah keperawatan dengan fokusnya keperawatan anak. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu perawatan anak. Dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Pada aspek delivery, saya akan menjelaskan tentang gambaran umum mata kuliah yang meliputi deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, bahan kajian, dan sumber referensi yang digunakan. Sedangkan pada aspek interaction, saya akan menjelaskan bagaimana saya menjalin interaksi dengan mahasiswa selama proses perkuliahan, meliputi perkuliahan dan metode pembelajaran. Pada aspek assessment, saya akan menjelaskan bagaimana saya akan mengukur pencapaian kompetensi dari mata kuliah yang meliputi metode evaluasi yang dipakai untuk mengukur ketercapaian mata kuliah. Adapun tujuan dari pemaparan ini adalah dalam rangka unjuk kerja pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan secara singkat deskripsi mata kuliah yang saya ampu. Sedikit latar belakang, mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti perawatan yang terdiri dari 3 SKS, terbagi atas 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Deskripsi mata kuliah keperawatan anak. Mata kuliah ini menguraikan tentang konsep dan teori dasar keperawatan anak pada rentang sehat dan sakit sesuai pertumbuhan dan perkembangan anak dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang aman dan efektif melalui pendekatan proses perawatan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah perawatan anak, mahasiswa mampu menguasai konsep asuhan perawatan klien anak dalam rentang sehat sakit, mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu anak, keluarga, kelompok, baik sehat, sakit, dan kegawat daruratan, dengan memperhatikan aspek bio, psikososial, kultural, dan spiritual. Sesuai dengan standar asuhan keperawatan, mengelola asuhan keperawatan sesuai klinis. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data serta metode yang sesuai dan dipilih dari berbagai metode yang sudah maupun belum baku. Dengan menganalisis data, menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, serta mampu mengaplikasikan perilaku caring dalam kegiatan asuhan keperawatan. Pemetaan bahan kajian pada mata kuliah perawatan anak terdiri atas 6 bagian besar, di mana 6 poin ini akan ditempuh dalam 26 kali tatap muka. Pertemuan pertama sampai keempat membahas tentang konsep, sedangkan pertemuan kelima sampai 26 membahas terkait praktikum. Komposisi penilaian pada mata kuliah ini yaitu kehadiran 10%, tugas 25%, UTS 25%, dan UAS 35%. Indikator dalam penilaian yaitu kehadiran wajib 100%, penugasan baik kelompok maupun individu, UTS dalam bentuk pilihan ganda, dan UAS dalam bentuk pilihan ganda. Adapun penugasan UTS dan UAS ini dilakukan secara asinkronis, di mana menggunakan platform Google Classroom. Sedangkan untuk kehadiran ini didapatkan dari daftar hadir yang diisi oleh mahasiswa. Metode pembelajaran dalam mata kuliah keperawatan anak terdiri dari ceramah, diskusi, demonstrasi, dan analisa kasus. Adapun ceramah dan diskusi merupakan pembelajaran awal di mana mahasiswa mendapatkan konsep-konsep. Sedangkan pembelajaran demonstrasi dan analisa kasus ini merupakan penerapan dari konsep yang telah didapatkan. Metode pembelajaran dilaksanakan secara sinkron dan asinkron. Sinkron menggunakan virtual via Zoom, sedangkan asinkron menggunakan platform Google Classroom sebagai forum diskusi, kuis, UTS, dan UAS. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah keperawatan anak terdiri dari textbook dan jurnal artikel. Selanjutnya, saya akan menampilkan rekaman video proses pengajaran
dalam salah satu kuliah sinkron, mata kuliah yang saya ambil. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Selamat siang adik-adik. Apa kabar? Siang, Bu. Baik, Bu. Bagaimana jaringan di sana? Aman? Aman, Bu. Oke, baik. Sesuai dengan RPS kita pada beberapa waktu yang telah dijelaskan, hari ini merupakan pertemuan yang ke-9, ya, di mana kita akan membahas terkait pengkajian perkembangan menggunakan Denver Test, ya, di mana perkembangan dan pertumbuhan ini materinya sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Masih ingat adik-adik dengan materi terkait pertumbuhan dan perkembangan? Sebelum kita masuk nih ke bagaimana sih cara memeriksa perkembangan, Ibu mau review sedikit. Masih ingat nggak ya? Perkembangan itu yang seperti apa? Boleh? Saya, Bu. Ya, silakan Emi. Perkembangan itu kayak kemajuan tingkah laku, Bu, terus kematangan emosional dan sosial dinilai dari aktivitas sosial, pendengaran, dan juga bahasa atau motorik halus dan motorik kasar, Bu. Betul sekali. Jadi ya, perkembangan itu lebih ke arah perkembangan yang tidak bisa diukur, tapi bisa dilihat ya, seperti itu ya. Baik, untuk Iya, Bu. pertumbuhan ada yang masih ingat? Pertumbuhan itu terkait dengan apa? Berikan contohnya. Saya, Bu. Ya, silakan. Desti. Itu seperti pertumbuhan ukuran fisiknya, Bu. Bahan dalam ukurannya juga. Seperti fisik jadi makin tinggi atau makin besar gitu. Oke, betul ya. Jadi pertumbuhan ini erat kaitannya dengan tinggi badan, ya, berat badan, lingkar kepala, lingkar lengan, seperti itu ya. Oke, sudah 2 orang Ibu anggap cukup paham ya terkait dengan materi kita kemarin. Ibu izin akan share screen. Kita sekarang akan membahas terkait dengan pengkajian perkembangan menggunakan Denver Development Screening Test ya. Adapun tujuan perkuliahan kita pada pertemuan ke-9 ini yaitu bagaimana cara kita melakukan pengkajian pada anak sehat, khususnya di sini adalah pengkajian pengkajian perkembangan, pengkajian perkembangan menggunakan Denver Test ya. Harapan Ibu setelah mengikuti perkuliahan pada siang hari ini, kalian mampu untuk melakukan screening perkembangan khususnya pada anak sehat dengan menggunakan format Denver ini ya. Nah, Denver Development Screening Test merupakan metode screening terhadap kelainan perkembangan anak. Jadi bukan untuk melihat pertumbuhan ya, fokusnya adalah perkembangan. Tidak meramalkan kemampuan anak di masa depan, jadi tidak bisa melihat ini anak mau jadi presiden kah atau mau jadi apa melalui Denver ini. Kemudian pengkajian Denver merupakan pengkajian yang sistematis, di mana ada 125 tugas perkembangan yang akan kita lakukan tes pada anak. Ya. Ada peningkatan 80% pada sektor bahasa, dan skala usia yang digunakan ketika kita melakukan tes itu adalah skala usia baru. Domain atau sektor pengukuran pada Denver Test ini atau hal-hal yang kita ukur pada Denver Test ini yaitu yang pertama perilaku sosial, di mana kita melihat kemampuan anak dalam bersosialisasi baik dengan orang terdekat maupun orang baru. Kemudian motorik halus, ya itu yang dilihat contohnya seperti menggenggam, memegang cangkir, ya, memasang kancing. Kemudian kemampuan bahasa yang terakhir yaitu sektor motorik kasar. Contohnya adalah berlari, melompat, berjinjit, dan sebagainya. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi saat dilakukan tes. Ya. Yang pertama yaitu anak kelelahan, anak lemah, takut, berpisah dengan orang tuanya, sedang tidak mood atau sedang lapar, itu akan mempengaruhi hasil tes. Kemudian retardasi mental yang tidak terdiagnosis, kehilangan pendengaran, penglihatan, dan kerusakan susunan saraf pusat. Ini hal-hal yang akan mempengaruhi hasil tes kita. Jadi pastikan dulu anak-anak yang akan kita lakukan tes tidak ada hal ini. Nah, ini adalah bentuk tes dari Denver. Setiap item diwakilkan dengan suatu grafik batang yang mempunyai skala 25%, 50%, dan 75%, dan 90%. Nah, ini maksudnya. Pada format, nanti kita akan lihat di belakang, pada format, itu kalian akan mendapatkan kotak-kotak seperti ini. Dan di dalam kotak-kotak itu ada perilaku yang akan kita tes. Tadi ada sekitar 25 perilaku ya yang akan kita tes. Nah,
pada kotak ini itu mewakilkan penilaian. Ketika di bagian ini penilaiannya 25%, pada bagian ini penilaiannya 50%, pada bagian ini 75%, dan pada bagian ini 90%. Ya. Ini adalah tahap ketika kita akan melakukan Denver Test. Yang pertama adalah tahap pengkajian. Pada tahap pengkajian ini, kita mengkaji pengetahuan keluarga terkait dengan tahu nggak dia apa itu Denver, seperti itu ya. Kemudian kita mengkaji riwayat kesehatan anaknya, kemudian mengkaji pengetahuan orang tua tentang bagaimana sih pertumbuhan dan perkembangan normal. Kemudian kita mengkaji riwayat sosial dari anak, lalu setelah itu kita lakukan menghitung kronologis usia anak. Nah, persiapan yang selanjutnya setelah kita pengkajian adalah persiapan alat. Persiapan alat ini disesuaikan dengan usia kronologis anak yang telah kita periksa. Jadi ketika kita dapatkan anak ini usia 2 tahun, maka kita sesuaikan alat-alat untuk usia yang 2 tahun. Seperti itu ya. Kemudian alat-alatnya contohnya bisa benang wol merah, kismis, manik-manik, peralatan makan, peralatan gosok gigi, seperti itu. Ya, setelah itu kita siapkan meja, kursi, dan ruangan yang lebar. Jadi ketika akan melakukan pemeriksaan Denver ini harus punya ruangan yang cukup luas ya. Kemudian lembar formulir DDST itu sendiri dan buku petunjuk sebagai referensi kita. Untuk prosedur Denver Test itu ada 2 tahap. Tahap yang pertama periode usia 3-6 bulan, 9-12 bulan, 18-24 bulan, 3 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun. Ya. Tahap kedua dilakukan ketika kita curigai ada hambatan pada perkembangan tahap 1. Jadi ketika tahap 1 kita lakukan, kok ada masalah nih, maka kita lakukan tahap 2. Ya. Pada tahap 2 kita lakukan masih didapatkan hambatan, maka kita lakukan rujukan untuk melakukan evaluasi diagnostik. Apakah suara Ibu jelas, Adik-adik? Jelas, Bu. Oke, baik. Ini adalah cara pemeriksaan atau cara menentukan usia kronologis anak. Seperti tadi dijelaskan di belakang bahwa ketika pengkajian sekalian kita hitung usia kronologis anak. Rumusnya adalah tanggal tes dikurangi tanggal lahir. Jadi ketika anak, ini contoh, ketika anak datang ke tempat pemeriksaan pada tanggal 15 bulan 7 tahun 2008. Kemudian setelah kita kaji, kita dapatkan anak tersebut lahir pada tanggal 10 bulan 3 tahun 2006. Maka kita kurangi tanggal tes, tanggal bulan tahun tes dikurangi tanggal bulan tahun lahir. Ya. Berdasarkan contoh ini kita dapatkan usia anak atau usia kronologis anak saat dilakukan pemeriksaan adalah 2 tahun 4 bulan 5 hari. Jika perhitungan umur kurang dari 15 hari dibulatkan ke atas, dibulatkan ke bawah. Jika sama atau lebih dari 15 dibulatkan ke atas. Contoh misalnya 2 tahun 3 bulan 13 hari, itu berarti kita anggap 2 tahun 4 bulan. Ya. Kalau didapatkan 2 tahun 4 bulan 16 hari, maka kita anggap 2 tahun 6 bulan. Itu maksudnya ya. Nah, setelah kita tentukan usia kronologis, kita tarik garis berdasarkan umur kronologis. Ya. Bu, seperti apa tarik garisnya? Nah, kita lihat ya. Nah, setelah kita lakukan tadi tarik garis, maka hal yang kita lakukan adalah yang pertama, pada setiap sektor atau setiap domain tadi, ada berapa domain ya tadi adik-adik? Ada berapa domain? Ada yang masih ingat? Boleh salah satu? 4, betul sekali Desti. Apa saja Desti? Ada perilaku sosial, motorik halus, bahasa, sama motorik kasarnya, Bu. Iya, betul sekali. Ya, jadi pada semua sektor, pada 4 sektor itu, kita uji 3 item yang berada di sebelah kiri garis umur tanpa menyentuh garis usia. Jadi nanti kita lihat tadi contohnya, Ibu contohkan di belakang. Jadi hal pertama yang kita lakukan adalah uji 3 kotak yang tidak menyentuh garis usia. Nah, setelah kita uji 3 kotak, di masing-masing kotak itu ada tindakan-tindakan yang kita minta anak untuk melakukan, itu maksudnya. Ya, jadi 3 kotak yang tidak mengenai garis usia, itu yang kita lakukan yang pertama. Yang kedua, setelah kita uji 3 kotak di sebelah kiri garis usia, kita uji item yang berpotongan garis usia. Jadi setelah itu kita lihat yang mana kotak-kotak yang mengenai garis potongan, itu kita uji. Kita minta anak untuk melakukan tindakan yang ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga, uji 3 item sebelah kanan yang sampai anak tidak mampu melakukan. Jadi sebelah kanan garis usia 3 kotak tidak 3 kotak bisa lebih sampai anak tidak mampu melakukan lagi. Jadi pada item yang sebelah kanan atau kotak-kotak yang berada di sebelah kanan garis usia kita uji. Kita lakukan pengujian melihat anak ini mampunya sampai semana. Ya. Nah, setelah tadi kita menguji di masing-masing sektor, maka kita tandai.
Jadi di masing-masing kotak itu ditandai. Ya, kita tandai F jika anak gagal. Jadi misalnya pada item di kotak itu diminta anak untuk memegang cangkir. Kemudian ternyata setelah kita tes anaknya tidak mampu memegang cangkir. Nah, itu kita beri tanda O atau F. Ya. Kemudian ketika kita lakukan pengujian, ternyata anak menolak. Ya, menolaknya bukan karena tidak mampu ya. Menolak di sini maksudnya misalnya nggak mau, nggak mau. Nah, ini kita tandain M atau R. Kemudian ketika kita uji, ternyata anak mampu, maka kita beri tanda V atau P. Ya. Kita beri tanda no opportunity jika anak tidak mampu karena ada keterbatasan. Misalnya anak berusaha untuk memegang, tapi ternyata anaknya tidak mampu memegang. Nah, itu. Atau anak memang betul-betul tidak mampu karena ada keterbatasan. Nah, itu kita beri tanda no opportunity. Ya. Nah, dari keempat sektor tadi, maka kita berikan penilaian. Ya, ada 4 penilaian di sini. Ada advance, oke, berhasil, caution, dan delay. Kita beri penilaian advance jika anak dapat melakukan tugas pada item di sebelah kanan garis umur, di sebelah kanan ya, tadi bukan sebelah kiri ya. Ketika anak mampu melakukan pada sektor contoh, pada sektor bahasa, ternyata anak mampu melakukan pada garis pada kotak sebelah kanan garis usia, maka kita beri penilaian pada sektor bahasa advance. Seperti itu. Jadi penilaian ini untuk per sektor ya. Kalau tadi penandaan per kotak, maka penilaian ini untuk per sektor. Nah, normal apabila anak gagal atau menolak tugas pada item di sebelah kanan garis usia. Jadi pada kanan, anak menolak. Tapi anak lulus pada tugas di mana garis di antara 25%, masih ingat ya tadi, angka 25% itu berada di skala yang mana, sampai 75%. Jadi anak lulus pada 25%, walaupun gagal atau menolak pada 75% garis skala, itu kita anggap anaknya masih dalam kategori, sektor itu masih dalam kategori normal. Nah, caution, apabila anak gagal atau menolak tugas pada item di mana garis umur berada di antara 75 sampai 90%. Jadi, ketika garis usia berada di skala nilai 75 sampai 90, kita minta anak untuk melakukan, ternyata anak gagal. Ya, maka kita beri penilaian untuk sektor tersebut caution. Seperti itu ya. Delay apabila anak gagal atau menolak tugas pada item yang berada di sebelah kiri garis usia ya. Delay menjadi perhatian penolakan pada satu item dapat menjadi alasan delay. Nah, dari hasil tadi per sektor, maka kita buat interpretasi secara garis besar. Nah, kalau tadi penilaiannya masing-masing sektor di 4 domain, nah ini adalah penilaian secara garis besar dari keempat sektor tersebut. Ya. Yang pertama adalah normal. Bila tidak ada delay. Jadi dari 4 sektor tadi tidak ada penilaian delay. Paling banyak hanya 1 caution. Lakukan ulangan pemeriksaan berikutnya. Nah, ini yang kalau kita butuh untuk tahap 2 tadi ya. Yang kedua adalah nilai suspek jika didapatkan 2 atau lebih caution atau bila didapatkan 1 atau lebih delay dari masing-masing sektor. Jadi bisa jadi misalnya di sektor bahasa caution, ternyata di sektor motorik halus juga caution atau delay. Nah, ini anak masuk dalam kategori suspek ya. Lakukan uji ulang dalam 1 sampai 2 minggu untuk menghilangkan faktor sesaat. Ya, siapa tahu anak ini tadi takut, sakit, lelah atau tidak nyaman. Jadi kita lakukan rescreening lagi atau uji tahap 2. Unstable jika 1 atau lebih skor refusal pada sebelah kiri garis umur atau lebih item refusal yang menyentuh garis umur pada daerah 75 sampai 90% ya. Ini juga lakukan uji ulang tahap 2 1 sampai 2 minggu. Tahap evaluasi, jadi setelah kita lakukan pemeriksaan, itu kita melakukan evaluasi atau terminasi. Yang pertama apa yang kita lakukan? Kita puji partisipasi anak, ya, beri feedback untuk partisipasi. Kemudian kita cek bagaimana kemampuan orang tua untuk menjelaskan kembali hasil interpretasi tadi. Jadi setelah kita jelaskan ke orang tua, kita minta orang tua untuk menjelaskan kembali. Mampu enggak dia menjelaskan kembali? Ya. Kemampuan keluarga untuk menjelaskan aktivitas yang dilakukan dalam upaya optimalisasi tumbuh kembang. Jadi setelah kita cek mampu tidak dia menjelaskan kembali, kita lihat kemampuan keluarga untuk menilai bagaimana stimulasi yang harus saya berikan pada anak ini atau pada anak saya. Seperti itu ya. Kemudian kita kontrak untuk pertemuan berikutnya jika memang perlu re-screening. Jika tidak perlu re-screening, kita berikan penyuluhan kesehatan atau edukasi bagaimana stimulasi perkembangan sesuai dengan usia anak. Ya. Informasikan pada orang tua bahwa anak dengan interpretasi suspek atau unstable dilakukan re-screening ulang 1 sampai 2 minggu kemudian. Kemudian tahap dokumentasi, kita dokumentasikan kegiatan dan hasil evaluasi di catatan perawatan.
Selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pemeriksaan DDST ini? Baik Ibu, sebelumnya saya izin bertanya Bu. Di sini saya ingin bertanya tentang topik yang faktor yang mempengaruhi saat dilakukan tes DDST. Itu kan Bu ada hospitalisasi, itu maksudnya seperti apa ya Bu? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Natalia. Jadi hospitalisasi ini maksudnya adalah ketika anak berada di rumah sakit. Jadi ketika anak masuk rumah sakit. Nah, ketika anak masuk rumah sakit ini tidak boleh dilakukan Denver, ya. Jadi Denver ini murni dilakukan hanya untuk anak-anak yang sehat, yang tidak sedang dirawat di rumah sakit atau tidak sedang sakit. Seperti itu maksudnya ya. Jadi tidak boleh dilakukan pada anak yang sedang dirawat di rumah sakit. Karena apa? Anak-anak yang sedang dirawat otomatis adalah anak sakit. Jadi sudah jelas gugur, tidak masuk dalam kriteria untuk dilakukan pemeriksaan Denver karena akan mempengaruhi hasil. Jadi kemungkinan anak tidak mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang kita minta itu bukan karena dia keterlambatan perkembangannya, tapi karena ada sakit, misalnya ada kelelahan dan sebagainya. Seperti itu. Bagaimana Natalia? Sudah jelas Bu, terima kasih. Ya Bu, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Oke, Ibu, saya silakan. ingin bertanya terkait dengan topik T atau pemeriksaan DDST. Saya ingin bertanya Bu, jika anak yang dilakukan pengkajian DDST mengalami retardasi mental yang tidak terdiagnosis, itu tindakan selanjutnya seperti apa Bu untuk kita yang keperawatan atau khususnya bagi mereka yang melakukan pengkajian? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Mary. Jadi ketika kita sudah bisa mengetahui, oh ini anak retardasi mental nih, berarti kita tidak boleh lanjut dong ya untuk dilakukan pemeriksaan DDST. Nah, tapi ketika tidak terdiagnosis, dari hasil pemeriksaan baru kita ketahui, oh ternyata anak ini ada gejala retardasi mental nih. Nah, kita rujuk untuk evaluasi diagnostik yang lebih mendalam lagi. Ya, jadi hasil DDST tidak boleh mengeluarkan statement bahwa ini anak retardasi mental. Jadi kita tidak boleh mengeluarkan kalimat itu. DDST hanya murni untuk melihat ada keterlambatan perkembangan, tapi bukan untuk merujuk bahwa ini anak ada DDST. Jadi untuk menentukan bahwa ini anak pasti mengalami DDST, kita rujuk orang tua untuk melakukan evaluasi diagnostik. Seperti itu ya. Jelas? Mary? Oke, baik. Jika sudah tidak ada yang bertanya, Ibu lagi dong yang mau tanya, boleh ya? Boleh, oke. Pertanyaan ini kuis. Nah, jadi bagi yang cepat menjawabnya akan mendapatkan nilai yang baik juga. Jadi siap-siap ya. Raise your hand. Oke. Pertanyaan pertama. Ada berapa domain pada Denver test? Pengukuran domain pada Denver test. Adik-adik, demikian pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga hasil dari pertemuan ini membawa manfaat. Harapannya kalian mampu untuk melakukan pengkajian khususnya perkembangan pada anak sehat dengan menggunakan Denver test ini. Ya, baik itu saja. Selamat siang semua. Semoga selalu sehat. Jangan lupa banyak makan makanan yang bergizi, ya, supaya tetap strong di masa yang seperti ini. Ya, terima kasih atas kesediaannya untuk hadir dalam perkuliahan kita pada siang hari ini, adik-adik. Akhir kata.